Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Surat Al-Ahzab ayat 69 dan 70. Jamaah yang saya hormatin, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bersyukur itu Allah menjanjikan kita akan ditambah nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu itu bersyukur pada nikmat yang kuberikan, pasti akan kutambah, kata Allah. Ilustrasinya pada saat kita menerima apresiasi dari pimpinan dan kita berterima kasih kepada pimpinan, akan senang karena apa yang diberikan itu dihargain. Nah, yang saya bacakan tadi adalah bukti bagaimana Allah itu begitu pemurah kepada kita. Kita kan suka bilang Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Nah, mana buktinya? Ini buktinya. Jadi setiap perintah Allah itu selalu ada manfaat ganda di situ. Salat, kita disuruh salat. Manfaat pertama kita terima satu, kita pasti berpahala. Yang kedua, kita pasti tidak berdosa. Yang ketiga, dengan salat itu kita jadi disiplin. Yang keempat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat kita itu bagus, maka kita itu ada sinyal. Kalau kita akan melakukan kesalahan itu ada sinyal. Jangan terlibat wajah orang tua kita, wajah istri, wajah anak, wajah pimpinan. Terbayang itu loh. Falhama fujura wa taqwa. Pada diri kamu tuh ada sifat bujur dan sifat takwa. Ada bisikan iblis, bisikan malaikat. Kalau kita biasa sholat, maka yang kuat bisikan malaikat. Sholat tadi kelihatan ada multi, kita ada 4 minimal manfaat. Kedua, puasa. Contohnya, kita puasa kita sehat. Dengan kita rajin puasa dengan benar, maka kita bisa merasakan begini tidak enaknya, begini susahnya orang yang kelaparan, kehausan, orang duafa. Maka wajar setelah puasa itu ada kewajiban berzakat fitrah, berzakat mal, agar orang-orang yang susah tadi terbebas dari kesusahan. Karena apa? Karena zakat kita, karena infak kita, karena sedekah kita. Nah, di surat Al-Ahzab kata Allah begini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Seringkali kita ini mohon maaf karena yang ngomong atasan tidak berani mengoreksi kalau itu salah. Ini sifat yang keliru. Kalau salah kita harus koreksi, kasih tahu Bapak Ibu mohon maaf, ini salah. Ini enggak benar. Karena begini. Pertanyaannya, Pak Yusuf berani enggak? Berani. Saya sudah buktikan zaman Bu Susi, zaman Pak Edi, zaman Pak Terenggono. Karena apa? Karena saya mengamalkan firman Allah. Saya enggak ada beban. Niat saya semata-mata karena itu, semoga Allah ridhoin. Ya, nah, kemudian kalau kita takwa dan kita melaksanakan perintah Allah, ngomong dengan benar tadi, syadid terang benderang jelas, nggak ada yang aling-aling, nggak basa-basi, hitam putih ya putih. Tapi kalau waqulu qawlan karima, ngomong dengan santun, dengan lemah lembut. Kalau ngomong waqulu ma'rufa, ngomong dengan orang lebih tinggi. Apa manfaatnya? Saya katakan setiap perintah kan pasti ada manfaat ganda. Ini kata Allah di surat yang sama pada ayat 70 dikatakan yuslih lakum a'malakum. Niscaya. Jadi aksioma nih, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau kamu itu bersih, maka akan jauh penyakit.
Niscaya yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaikin bagimu amalan-amalanmu. Jadi kalau kita bertakwa dan mengamalkan, berani ngomong yang hitam adalah hitam dengan bahasa yang santun tentunya, maka amal-amal kita yang tadi sholat kurang khusyuk itu Allah sempurnakan, dibulatkan jadi baik. Yang kedua, kan saya katakan ganda manfaatnya, pasti imbalannya ganda. Kata Allah begini, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kamu. Pada saat Mas Diki bilang kepada Pak Miazir, Pak mohon maaf Pak, itu nggak bagus Pak, nggak benar. Sekadar ngomong begitu saja dengan yang baik tentunya, dan tidak ngarang-ngarang, maka manfaatnya tadi, amal-amal yang belum beres dibuat baik, dan Allah ampuni dosanya. Ini contohnya, kita lihat lagi misalnya di surat Ali Imran ayat 31. Ini bukti-bukti bagaimana Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah kepada kita, sehingga setiap perintah yang Allah berikan sesungguhnya untuk kita sendiri, untuk kita sendiri manfaatnya. Allah nggak butuh kita kok. Saya katakan Allah tidak butuh kita. Kita kafir, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Kita beriman, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Tapi yang kita mau bahas di siang ini, bagaimana Allah itu begitu pengasih penyayang sama kita. Di surat Ali Imran ayat 31, dan yang punya Quran silakan dilihat, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, kata Allah ngomong pada Rasul, katakanlah kepada umatmu itu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Al-Quran hanya berisi perintah-perintah yang umum. Ada sholat isya, ada maghrib, ada zuhur, ada asar. Tapi berapa rakaat, bagaimana bacaannya, bagaimana rakaat, itu ada di hadis Nabi. Jadi kalau kita memang cinta kepada Allah, maka ikutin Rasulullah. Mohon maaf, mengikuti Allah Rasulullah bukan cuma baca selawat menyanyi, bukan, tapi perilakunya kita ikuti. Cara beliau makan, cara bicara, cara ibadah, cara sedekah, cara bergaul, cara berucap. Nah sekarang masalahnya apa sih manfaatnya? Kembali dikatakan di sini, niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihi, mencintai kita. Jadi kalau kita mencintai Nabi, ngikutin apa yang Nabi lakukan, Allah cintain kita. Satu manfaatnya. Apalagi di situ, wayaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Kurang apa lagi baiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nanti jamaah bisa lihat di surat Nuh. Di surat Nuh itu, tapi saya mengajak cerita sedikit. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu kedatangan 3 orang yang tiga-tiganya punya kepentingan. Katanya begini, Syekh, kata yang pertama, gimana jalan keluarnya Syekh? Kenapa? Kata Hasan Basri, hidup ini susah terus. Udah berusaha kesana kemari, susah terus. Belum selesai menjawab pertanyaan pertama, yang kedua bertanya juga, kalau saya Syekh, daerah saya kering, susah air, gimana saya supaya bisa ada hujan? Kemudian yang ketiga, kalau saya lagi saya, kenapa? Udah lama menikah, nggak punya anak. Coba bayangin, tiga-tiga itu. Apa kata Hasan Basri? Bacalah, minta Allah ampunan, aku istaghfirullah. Nah ini ada di surat Nuh. Di surat Nuh itu ayat 10 dikatakan, fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh ngomong kepada umatnya ini, mohonlah ampun kepada Tuhanmu,
Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ini kalau kita zikirkan bacaan ini, maka apa yang kita doakan, kita inginkan, tiga orang itu terkabul semua dengan istighfar. Jadi dosa kita diampuni, permohonan kita diampuni. Nah, di surat Nuh Allah menjanjikan kalau kamu beristighfar tadi, mohon kepada Allah dan kamu yakin Allah itu Maha Pengampun, maka yursilas samaa alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Tadi yang ketiga tadi, kekeringan, ya kan, hujan itu rezeki, Pak. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin, dikatakan, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu yang miskin tadi, Pak. Kemudian dikatakan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo, ya, dan mengadakan untukmu kebun-kebun subur, makmur, yang kekeringan tadi itu. Mengadakan pula dalamnya sungai-sungai. Jadi kalau kita melihat dari tiga firman Allah tadi, surat Al-Ahzab, surat Ali Imran, Al-Ahzab itu 69 70, Ali Imran 31 dan 32, surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya hajat, ya, tidak perlu datang ke, mohon maaf, ke Kiai A, Kiai B, ke kuburan sana, kuburan sini, nggak perlu. Banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad itu dalam hadis 100 kali minimal. Nah, kita mungkin sambil bawa kendaraan. Dulu saya punya dosen namanya Osman Ralibi, profesor doktor di UI itu. Nasihat dia kepada kami itu apa? Kalau kamu olahraga, jangan bilang 1, 2, 1, bukan. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Diajar begitu. Badan sehat, dapat pahala, dosa diampuni, hajat keinginan diijabah. Kurang apa? Pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi paradigma dirubah sekarang ini. Agar hajat kita dikabulkan, tidak perlu kita datang ke tempat keramat sana, datang ke kiai situ, nggak perlu. Nggak ada contoh dari zaman sahabat itu, nggak ada kok. Nggak ada begitu. Yang Allah bimbing kita harus banyak beristighfar, dan manfaat tadi, kalau kita melaksanakan perintah Allah, pasti kafarahnya, ganjarannya lebih daripada 1. Nah, jemaah yang saya hormati, kantor ini memberikan fasilitas yang bagus. Jam istirahat disediakan, tempatnya bagus, jamaahnya bagus, semua pakai seragam sehingga tidak ada beda antara eselon 1 dengan non eselon. Yang duluan silakan di depan. Ini sudah bagus prinsip ini. Belum tentu kalau bapak-bapak, ibu-ibu pensiun nanti ketemu yang begini. Saya sudah pensiun soalnya. Iya, belum tentu. Dan belum tentu umur kita panjang. Di sini enak, kita bisa sambil zikir dulu, baca Quran dulu, supaya suatu saat Nabi itu ditanya tentang amalan, sedikit tapi konsisten. Nah, sekarang ambil yang gampang saja nih, istighfar tadi saja. Biasakan. Kalau saya membiasakan setiap habis salat itu, ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, itu bacaan saya. Mau tidur juga begitu, baca. Kalau tahajud itu Al-Waqiah minimal. Kalau waktunya masih panjang, lanjut Ar-Rahman. Kadang-kadang tidak seperti saya duduk ngejar target tadi tuh, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Besok siapa tahu kesiangan, nggak tahu, atau waktu mepet, ya. Jadi harapan saya, kita biasa ketemu di masjid, akan timbul solidity. Bagaimana supaya iman kita tetap berada di atas, tidak turun. Lihat orang-orang yang sukses tapi dia tetap rendah hati dan taat, malulah sama mereka gitu. Saya katakan malulah dengan mereka gitu. Atau lihat orang yang sudah tua tapi masih berusaha ke masjid,
Nah kita yang gagah kok enggak. Malulah dengan mereka. Lihat orang yang sibuk, sesibuk apapun tetap berusaha. Begitu sholat dulu deh. Malu kalau enggak seperti itu. Dan untuk sholat itu tidak mesti kita menghususkan diri kalau kondisi begini. Saya dapatkan olahraga nih. Begitu waktu sholat dia pakai training nggak apa-apa. Karena kondisi darurat. Yang penting tutup aurat. Kecuali kalau lagi tidak olahraga pakai yang bagus. Nah ini cara kita menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Tentu saya minta maaf kalau ada salah hilaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.